Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Dea Intan Purwanti, NPM 2231060040. Baik, di sini saya dari UIN Raden Intan Lampung, Prodi Psikologi Islam kelas G. Tujuan saya membuat video ini adalah guna memenuhi tugas mata kuliah pengembangan diri, yakni tugas akhir dari Ibu Afdalia. Baik, di sini saya akan menjelaskan salah satu isu kesehatan mental, yaitu academic self-handicapping. Apa sih academic self-handicapping ini? Nah, academic self-handicapping ini adalah mekanisme individu untuk melindungi harga diri melalui manipulasi perilaku atau lingkungan. Nah, self-handicapping ini merupakan strategi perlindungan harga diri yang digunakan seseorang untuk melindungi dirinya dari kemungkinan kegagalan atau kritik negatif terkait prestasi akademik. Selanjutnya, bagaimana sih fenomena ini di lapangan? Mungkin banyak mahasiswa atau siswa melakukan self-handicapping ini tanpa disadari. Nah, self-handicapping ini biasanya juga dapat disengaja dengan alasan untuk menghindari usaha maksimal sebelum ujian atau tugas. Contohnya, seperti menunda belajar, berpura-pura tidak peduli, atau menyalahkan kondisi eksternal seperti kurang tidur atau banyak tugas dan lain-lain. Kenapa sih orang-orang melakukan ini? Biasanya itu tujuan mereka melakukan ini itu untuk melindungi harga diri mereka. Mereka beranggapan bahwa kalau gagal mereka bisa menyalahkan hambatan bukan kemampuan mereka. Contohnya, misal nih, saya gagal karena saya tidak belajar. Tapi saya menyalahkan karena saya tidak belajar tersebut, bukan karena saya bodoh. Nah, ini tuh sering muncul di kalangan pelajar yang memiliki ketakutan tinggi akan kegagalan. Selanjutnya, penyebab terjadinya self-handicapping. Yang pertama nih, yaitu harga diri yang rapuh. Biasanya seseorang yang memiliki self-handicapping ini merasa mereka itu takut gagal dan takut dinilai tidak mampu. Selanjutnya, rendahnya self-efikasi. Nah, self-efikasi yang rendah ini juga dapat menurunkan kepercayaan diri terhadap kemampuan diri sendiri. Selanjutnya itu ada fixed mindset, yaitu keyakinan bahwa kecerdasan itu tetap dan tidak bisa dikembangkan. Terakhir, kurangnya keterampilan pengelolaan diri atau self-management. Ini juga bisa disebabkan karena kurangnya regulasi diri, seperti yang sudah kita jelaskan di kelas pelatihan pengembangan diri sebelumnya, yaitu regulasi diri. Nah, dari kurangnya regulasi diri tersebut itu juga menjadi penyebab terjadinya academic self-handicapping. Nah, dalam materi pengembangan diri, hal ini bisa terkait dengan konsep self-awareness dan self-efficacy, yang berarti kurangnya kesadaran diri dan keyakinan terhadap kemampuan membuat individu menggunakan strategi menghindar. Selain itu, individu dengan mindset tetap lebih rentang terhadap self-handicapping karena mereka melihat kegagalan sebagai cerminan identitas, bukan proses pembelajaran. Selanjutnya nih, ada solusi dari masalah tersebut. Yang pertama, bangun self-awareness. Dengan cara mengenali pola pikir dan alasan menghindar. Kita harus mengubah pola pikir kita bahwa tugas itu diberikan itu tuh untuk mengembangkan kemampuan kita, bukan menyulitkan kita. Selanjutnya, terapkan growth mindset. Nah, dari kegagalan ini, jadikan sebagai proses belajar kita untuk lebih baik ke depannya. Selanjutnya, tingkatkan self-efikasi. Buat target kecil yang bisa dicapai, sehingga itu dapat meningkatkan kepercayaan diri kita.
Lalu latih keterampilan manajemen diri dan self-regulasi seperti time management, goal setting, atau menetapkan tujuan kita di masa depan, dan self monitoring. Selanjutnya dapat melakukan refleksi dan evaluasi diri secara rutin. Nah, solusi-solusi ini merupakan solusi dari pendekatan pengembangan diri. Misalnya nih, dengan meningkatkan self-awareness, mahasiswa bisa mengenali alasan mereka menggunakan strategi self-handicapping. Selain itu, dengan mengembangkan growth mindset, mereka bisa melihat kesalahan bukan sebagai ancaman, tapi peluang untuk tumbuh. Kemampuan untuk mengatur diri seperti membangun jadwal belajar atau menetapkan tujuan jangka pendek juga akan membantu mereka keluar dari kebiasaan ini. Oke, sebagai penutup, mungkin bisa kita rangkum kali ya. Nah, jadi academic self-handicapping adalah hambatan psikologis yang bisa dicegah atau diatasi dengan pendekatan pengembangan diri. Dengan mengenali pola pikir dan membangun kepercayaan diri, serta meningkatkan manajemen diri, kita bisa membantu diri kita sendiri atau bisa membantu orang lain juga untuk lebih siap menghadapi tantangan akademik tanpa sabotase diri. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.